Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan terkait materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, selamat datang kembali di sekolah. Semoga kalian semua bisa kembali bersemangat walaupun melakukan pembelajaran pada kondisi pandemi. Adapun pada materi pertama kali ini terkait perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI, yang mana bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan Raja Paksa, yang mana hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya. Dalam kondisi yang buruk, ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Yang kedua, pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Dan yang terakhir, perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang juga memulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1945. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikomandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbitsu Saikai, atau dalam kata lain, pada menyelidikkan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, untuk menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah DRKIRT Rajiman Widodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yoshio dan LP Suiroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chosang-in dan kini gedung ini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat. Namun penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Adapun setelah penjelasan telah saya berikan, dapat mengisi tugas yang mana aktivitas 1.1 pada halaman 5. Pada materi selanjutnya yaitu perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat bangunan tanpa fondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Ketua BPUPKI DRKIRT Rajiman Widodiningrat
Pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh sendiri menjawab permintaan Ketua BPUPKI. Beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki berbeda sesuatu yang mana diusulkan memiliki dengan yang lain. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, dan yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kegiatan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut, yang mana persatuan, kemudian kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah keadilan serta keadilan rakyat. Soepomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang persatuan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat atau golongan politik serta ekonomi yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Yang mana pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukanlah dinamakan Panca-Dharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Adapun pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Penanggasan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau dalam kata lain Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 itu termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum ini diberi nama Mukaddimah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sudirman Widjo Sangjojo disebut dengan Gentleman Agreement. Setelah rapat yang cukup alot, disepakati rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukaddimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi lengkap naskah Mukaddimah Hukum Dasar adalah sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesetaraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Kemudian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 8 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Kasman Sinodimejo dan Mr. Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah materi yang telah saya paparkan, maka kalian bisa mengerjakan aktivitas 1.2. Baik, setelah apa yang telah Ibu jelaskan, kalian bisa melanjutkan penugasan 1 yang mana pada aktivitas 1.2 dan dapat dilihat pada halaman 11 dan dapat dikembangkan di Edmodo. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika terdapat salah-salah kata, Ibu minta maaf. Ibu harap kedepannya kalian semua dapat memahami yang Ibu sampaikan dan secara rutin mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.